benar tidak serius. Mas dari Nasdem di DPR sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR Mas? sudah satu suara belum? Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau dari P3, Kalau sekjen itu artinya sudah partai kan? kalau dari P3 gimana Mas? P3 mau mendorong hak angket. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak dulu. Mas, Aku tandain dulu. Fotoin. Mau diwawancara silakan. Ya. Hari ini bertemu dengan kawan-kawan relawan. Mereka tadi menceritakan banyak kejadian yang saya kira baiklah untuk kita bisa mengawal sampai pengumuman KPU nanti. Oh iya, saya surprise, bangga ya, terharu gitu. Mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada. Bahkan mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Tapi saya ingatkan pada kawan-kawan, satu jangan nge-hoax. Ya. Kita mesti jaga persatuan dan kesatuan. Kita menghormati proses yang sedang berjalan sehingga suasananya bisa kondusif. Kalau ada yang mau protes, yang menyampaikan, sampaikanlah itu dengan cara yang baik-baik. Gitu. Mas terkait penghitungan suara juga, ini kan PDIP, kemudian juga PKS ini sudah tegas menolak Sirekap seperti itu. Kalau tanggapannya dari Mas Ganjar sendiri? Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira yang orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistem itu fail. Gitu. Pak Ganjar, Pak Mahfud kan kemarin menyatakan kalau dia tidak mendukung usulan dari Pak Ganjar untuk paket menurut Bapak itu. Nggak, saya kira Anda salah. Lebih juga gitu untuk menyuarakan hak angket. Siapa? 3 set yang pakai angket. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita loh, ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas. Komunikasi dengan kubu Amin Mas soal dukungan mereka yang soal hak angket ini. Berkomunikasi secara pribadi. Mas, ini ada hak Jimli menyebut hak angket itu hanya getah saja karena waktunya sangat mepet Mas. Dan lebih baik ke MK, ada juga yang menyebut seperti itu. Ya Pak Jimli boleh berkomentar, dia warga negara. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Artinya benar-benar serius. Kami tidak pernah tidak serius. Mas dari Nasdem Di DPR sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR Mas? sudah satu suara belum? Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau dari P3, Kalau sekjen itu artinya sudah partai kan? kalau dari P3 gimana Mas? P3 mau mendorong hak angket. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak dulu. Kenapa? Kok kamu nanyanya Nasdem? Ini aja sudah diceramakan tadi. Seluruh di sana sudah setuju. Mas, rencana ke depannya, rencana politik Mas Ganjar sendiri ke depannya ini kan juga banyak yang dipertanyakan. Setelah ini semua selesai, pengumuman resmi keluar, mungkin bisa disampaikan Mas rencana Mas Ganjar ke depannya seperti apa? Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius
menunggu keputusan tanggal 20 rencananya, yang diperkirakan akan maju. Dan kita masih berpikir, seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi. Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya, sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan, mari kita jaga persatuan, jangan nge-hold, kita pakai jalur konstitusi. Ya, terima kasih ya.